Ya, memang sih sebenarnya pas sudah nyampe dari Dieng, saya tuh sudah niat pengen peremaja di Bidang Budi, cuma saya belum tahu kapan. Nah, begitu pulang Dieng, mungkin inilah saat saya peremajaan di Bidang Budi. Ternyata malah semua saya peremajaan. Semuanya? Luar dalam. Oke, halo Magil. Halo, halo Mas, gimana Mas? Apa kabar, sehat ya? Tas dulu. Alhamdulillah, baik-baik saja. Nah ini teman-teman, kali ini saya sama Om Magil, kebetulan beliau itu punya Skywave. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol asik sama beliau, ya kan? Seputar history, terusan mungkin cerita kisi-kisi mengenai motornya, ya kan? Siapa namanya? Arwah leluhur. Arwah leluhur. Dari nama kayaknya udah asik banget tuh, arwah leluhur. Ya, karena kita kan mesti menghormati leluhur para pahlawan kita, Mas. Oh gitu. Jadi jasa para pahlawan. Itu filosofinya dari itu ya? Iya. Oh, filosofinya dari para pahlawan ya? Para pahlawan, orang tua kita juga para pahlawan juga. Leluhur. Kita nyalain rokok dulu. Oke, nih Om Magil, gue mau nanya ini dikit ya, banyak juga nggak apa-apa, mengenai motor Skywave yang sekarang. Itu tahun berapa? Ini yang sekarang gue pakai ini 2010, dari awal pertama beli. Ini sudah tahun terakhir dan dealer tinggal satu. Itu belinya di mana? Di dealer Suzuki di tepatnya Dan Mogot. Dan Mogot waktu itu ya? Udah tinggal satu itu. Masih ada nggak dealer ya? Dealernya masih ada, dan itu pas banget tuh marketnya itu dia langsung resign, nggak tahu kenapa. Jadi udah bener-bener last order lah itu. Oh gitu ya? Langsung resign salesnya? Salesnya. Kasian banget ya Suzuki ya. Nih buat dealer-dealer Suzuki yang masih ada di seluruh Indonesia dimanapun berada ya kan, tolong jangan tutup ya, karena orang-orang seperti Om Magil ini butuh, kalau apa ya, butuh motor Suzuki itu susah nyarinya, ya nggak sih? Ya, betul juga. Apalagi kalau barang-barang yang udah di discontinue ya, waduh itu susah nyari barangnya. Udah digoreng-goreng tuh. Digoreng-goreng akhirnya kan. Oke, lanjut lagi ke hal goreng-goreng. Sekarang motor Suzuki-nya kan berarti udah tahun berapa? 2010 sampai sekarang, itu berarti udah 13 tahun ya. 13 tahun. Nah, ada nggak beberapa cerita yang menarik mungkin dari motor Suzuki yang sekarang, Skywave yang sekarang? Cerita unik deh, kira-kira cerita yang paling berkesan apa? Kalau berkesan sih pasti di Dieng ya Mas ya. Dieng kemarin ya. Iya. Jadi banyak pengalaman jasmani, rohani, spiritual lah. Kenapa spiritual ya? Karena saya tertidur sambil bawa motor itu. Gitu. Ada banyak kejadian juga sih. Ada standar tangannya patah, terus kemudian dudukan pompanya juga patah, kemudian motor saya nggak nanjak pas di di bawang itu. Bawang ya? Tas saya mental. Ya begitu, tapi alhamdulillah sih nyampe juga di Dieng. Nyampe ya? Oke, sip. Nah, setelah dari Dieng yang kemarin, kira-kira ada tempat lagi atau pengalaman di mana lagi gitu? Pengalaman ya paling enggak sih Mas, paling cuma dalam hal modifikasi ya. Jadi ini merupakan modifikasi bagian kedua. Karena yang pertama tuh saya tuh pernah pakai pelek 14. Oh gitu? Iya, pelek 14, tapi itu jari-jari bukan?
Bukan, saya pakai pelek punya SkyDrive, tapi tetap masuk yang ke depan tuh butuh akal para mekanik. PNP ya, Pakso. Selain pelek, kira-kira dari bodi ada perubahan nggak? Ya, memang sih sebenarnya pas sudah nyampe dari Dieng, saya tuh sudah niat pengen peremaja di bidang bodi, cuma saya belum tahu kapan. Nah, begitu pulang Dieng, mungkin inilah saat saya peremajaan di bidang bodi. Ternyata malah semua saya peremajaan. Semuanya? Luar dalam semuanya. Luar dalam? Dalaman juga? Dalaman apa yang diganti? Yang pertama itu kabel bodi, semua kabel bodi. Baru? Kemudian kabel aki. Itu saya sambil jalan. Jadi per babak lah. Jadi babak pertama tinggalin motor di bengkel, pulangnya ngebis ya. Babak pertama itu kabel bodi. Selesai, minggu depannya saya datang ke bengkel lagi, saya bawa pulang lagi. Kan buat harian ya, buat kerja kan. Jadi ya udah. Kemudian minggu keduanya saya pesan bodi. Belum datang, nanti minggu ketiganya saya ke bengkel lagi. Pasang. Sampai pasang. Oh gitu. Pokoknya itu ada sekitar 4 babak lah. 4 babak. Buat jadi yang sampai buat segini. Buat segini ya. Oh gitu. Buset, berarti perubahannya mungkin nanti Om Agil bisa ngasih foto-fotonya ya. Yang pertama sama yang terakhir nanti ntar saya bandingin. Komparasi. Semoga masih ada. Semoga masih ada. Ada tinggal sedikit. Ada, tapi masih ada kan? Ya udah. Oke. Bodi udah, terus kabel udah. Nah, history udah. Kira-kira ini nih. Kira-kira apa lagi yang mau dirombak dari ini motor? Dirombak, tapi yang pasti memang nggak ada puasnya. Tapi sampai detik ini saya rasa saya udah cukup lah, alhamdulillah udah cukup. Udah sesuai apa yang dimau sekarang? Iya. Jadi ini saya peremajaan lah ya, fungsional itu. Yang penting fungsinya. Buat, ya, fungsinya yang utama ya. Nah, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu yang punya motor Skywave mungkin? Kalau mau dimodif gitu-gitu? Ya, saran saya sih paling modif lah sesuai kebutuhan ya, kepentingannya apa gitu kan. Kalau misalkan nggak penting ya nggak usah dipasang gitu. Gitu ya? Ya, sesuai dengan karakternya seperti apa gitu. Jangan hal-hal yang remeh, yang receh dan nggak penting dipasang ya. Kalau saya memang ini seperti sport touring lah. Jadi saya tambahkan lampu sen depan. Itu memang fungsional. Klakson yang besar. Dan itu kira-kira kan ada yang klakson sepeda ya, apa itu? Iya, kan? Itu kenapa saya pakai klakson sepeda? Karena saya kan bawa motor kan masuk gang kecil nih. Nggak mungkin saya pakai klakson gede nanti yang ada pada marah semua. Makanya itu saya pakai klakson sepeda. Oh gitu. Itu alasannya kenapa dipasang klakson sepeda pada motornya si Om Agil. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian perlampuan. Kira-kira ada yang dirubah nggak tuh? Kalau untuk lampu berawal dari kelistrikan ya. Jadi saya pastikan dulu nih sudah full wave. Udah full wave itu berarti? Pakai full wave juga, punya Nex 2, kemudian pasang dioda juga, kemudian saya tambahin juga stabilizer merek TDR biar lebih aman dan lebih stabil juga dan lebih jelas juga tarikannya gitu. Oh gitu, ngaruh ya sampai ke tarikan ya. Kemudian udah full wave, saya pastikan kabel juga jangan kabel yang ya sembarangan, biar yang mumpuni lah kabelnya supaya menghasilkan klakson yang bagus, lampu yang terang juga. Pokoknya ibaratnya intinya arus itu biar stabil terus ya kan, biar nggak cepat rusak motor pula, ya kan? Oke. Terus lanjut lagi di bagian lampu pengereman ada perubahan nggak? Kalau standar. Semua standar aja. Nggak saya apa-apain. Oke gitu. Knalpot kan bentuknya knalpot itu cuma cuma main di suara doang sih. Suara aja ya. Jadi nggak dibobok nggak. Kalau untuk mesin? Kalau mesin standar iya. Nggak ada perubahan sama sekali. Kemarin pas turun mesin itu cuma ganti stang seher, blok bloknya dia. Iya, bloknya ganti. Itu semua ori, nggak ada yang nggak ada tambah-tambahan. Oke, Om Agil. Nah, untuk sesi terakhir nih mungkin kasih tips dong buat teman-teman pecinta Skywave ya, atau mungkin pecinta motor Suzuki, buat mereka biar motornya itu awet atau mungkin motornya itu proper lah atau apa gitu. Monggo silakan. Oke, yang pasti kalau untuk barang kita mesti merawat ya, jangan lupa servis berkala, olinya bagaimana, apakah ada part-part yang udah aus. Kalau sudah aus segera diganti, jangan dipaksakan, kasihan juga. Terus kalau motornya juga pastikan kendaraannya sudah aman, orangnya juga sehat jasmaninya, dan jangan lupa kalau mau touring jauh-jauh jangan lupa berdoa semoga berikan selamat selama perjalanan. Oh iya gitu. Iya.
Itu aja Mas Ali. Itu aja ya. Mungkin buat apa? Buat orang yang jauh di luar sana mungkin, atau salam buat teman-teman atau gimana? Oke, buat teman-teman saya di kelas Spark and Air, tetap solid, tetap kerjasama, tetap kompak, break the limit. Oke, thank you Om Magil. Tos dulu dong. Sip, nice. Nah gitu aja ya teman-teman semuanya. Untuk hari ini saya sama Om Magil ngobrol-ngobrol santai. Motornya juga udah kita review sedikit aja ya. Sebenarnya ada hal-hal yang unik di sini yang udah kita bahas. Nah mungkin bisa dijadikan poin tambahan buat teman-teman sendiri yang pengen motornya dimodif atau mungkin sebagai sebuah preferensi kali ya. Gitu aja. Bener gak Om Magil? Betul. Nah untuk itu buat teman-teman semua pencinta Suzuki di seluruh Indonesia, gue harap lu bisa smart gitu aja ya. Gitu. Oke, thank you. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.